Saya berterima kasih sekali, bersyukur sekali hari ini. Energi yang sangat besar sekali saya rasakan dari tadi malam, saya nggak bisa tidur. Bapak dan Ibu sekalian telah berkenan hadir dalam konferensi pers hari ini untuk pertama kalinya memberikan pengumuman dan kabar-kabar soal film Budi Pekerti. Saya Brikas Banteja selaku sutradara dan penulis skenario film ini akan mulai membagi cerita ini. Di dalam media sosial beberapa kali Rekata Studio dan film Budi Pekerti sudah menge-share beberapa first look, beberapa behind the scene, beberapa karakter. Tapi sampai sekarang kita belum tahu sebetulnya cerita film Budi Pekerti ini tentang apa. Maka saya akan memulai dulu bercerita tentang sinopsis film ini. Budi Pekerti bercerita seorang guru BK bernama Bu Prani yang terlibat suatu permasalahan perselisihan dengan seorang pengunjung pasar. Video kemarahannya viral di media sosial dan dia mendapat perundungan di publik, perundungan di media sosial karena karakternya dianggap tidak layak memenuhi kriteria seorang guru. Ia dan keluarganya mendapat perundungan, dicari-cari kesalahan lainnya sehingga ia pun terancam kehilangan pekerjaannya sebagai guru. Film ini, sinopsis ini dibikin sebagai respon bahwa banyak sekali sosok yang kemudian viral dan videonya selama 15 detik ketika marah, ketika mengumpat, ketika dianggap berkelakuan tidak baik, mendapat bullying dari netizen, mendapat bullying dari warganet. Kehidupannya terancam, kehilangan pekerjaannya sampai bahkan ada yang harus pindah rumah karena tetangga-tetangganya ikut mengecam dan merundung dia. Film ini adalah refleksi akan fenomena tersebut. Dari sinopsis ini, tentu saja sebagai sebuah film, kita akan dituturkan melalui karakter-karakter. Karakter adalah jendela pertama pentransferan jiwa kepada penonton. Saya akan mulai memperkenalkan hari ini siapa saja tokoh yang akan bermain di film ini. Pertama kali saya mengenal beliau adalah dari sebuah pertunjukan teater. Kecintaannya terhadap seni peran sangatlah luar biasa. Ia berproses ke Jepang, ia berproses ke Eropa, bekerja dengan berbagai macam metode acting, metode seni peran. Ia juga telah bermain di beberapa film layar lebar di mana matanya selalu menyita perhatian, di mana matanya dapat mencuri emosi penonton. Dalam film ini, saya mengajak beliau, maukah sejenak kamu meninggalkan panggung teatermu dan bergerak bersamaku dalam panggung lensa. Karakter utama kita, Syaina Febrianti sebagai Bu Prani. Bu Prani adalah seorang guru BK. Sebagai layaknya seorang guru BK yang sering menertibkan aturan, sering memberikan suatu hukuman pada siswa yang dianggap melanggar peraturan, bersalah. Bu Prani memiliki metode pengajaran yang unik, tidak biasa. Hukuman yang diberikan tidak bertujuan untuk membuat jera atau memberi hukuman, tapi untuk lebih membuat belajar bahwa akibat perbuatanmu ini yang bisa berdampak pada manusia lain. Dia tidak pernah menyebutnya hukuman, tapi menyebutnya sebagai refleksi. Mari kita lihat refleksi dia pada film Budi Pekerti ini nanti. Bersama Ino Febrianti, saya menempa diri berbulan-bulan di ruangan reading, menemukan karakter baru, membedah skenario. Kali ini seluruh gerak tubuhnya yang luar biasa di panggung teater ditransfer kepada otot-otot wajah. 1 mili otot wajah bibir bergerak, 3 mili otot alis bergerak, itu menunjukkan emosi. Bagaimana hasilnya? Mari nanti kita saksikan bersama-sama. Karakter kedua, seseorang ini adalah aktor muda yang saya lihat filmnya beberapa tahun lalu. Ia menghantarkan kisah dari seluruh gerak tubuhnya, seluruh kesedihannya. Ia pun memiliki cinta yang luar biasa terhadap sinema. Orangnya sangat baik sekali, gak aneh-aneh. Dia menuangkan semua energinya itu pada hal yang dia kerjakan, dan itu sudah terpatri pada dirinya sejak kecil. Hal itulah, passion dan kecintaannya itulah yang membuat saya jatuh cinta dan membuatnya untuk mari berlayar bersama. Bagaimana jika kali ini kamu memerankan sesuatu
yang sama sekali berbeda dari karaktermu di film-film lain. Maukah kamu bersamaku membentuk karakter itu? Karena hanya bersama kamulah kita dapat memberikan sesuatu yang baru kepada penonton. Kali ini, Bapak Ibu yang terhormat akan menampilkan melihat penampilan yang belum pernah dilihat dari seorang aktor ini di film-film sebelumnya. Angga Aldi Yunanda sebagai Muklas. Inilah Muklas. Tentunya Bapak Ibu pasti belum pernah melihat dari penampilan-penampilan Angga sebelumnya Muklas. Ini adalah surprise. Kemarin kita foto-foto selalu ditutupin pakai handuk, pakai helm, pakai topi. Tapi penampilan inilah adalah yang kita temukan bersama Angga Yunanda. Muklas adalah anak bungsu dari Bu Prani. Apa kira-kira pekerjaannya? Dia adalah pembuat konten media sosial. Tapi kontennya tidak sembarangan. Dia menyebarkan konten soal healing, soal kesehatan mental, soal menjaga jiwa, tapi dengan suatu metode khusus, yaitu gerak olah tubuh. Bersama dengan Angga, kita satu persatu membahas apa latar belakang karakter ini dan kira-kira metode gerak tubuh apa yang ditemukan. Jadi selain membuat ekspresi-ekspresi yang tidak biasa Angga berikan di dalam film-film lain, kita juga melatih olah tubuh. Karena olah tubuh itulah yang akan disebarkan Muklas pada followers-followersnya nanti. Rambut yang ditawarkan Angga Yunanda di sini juga adalah hasil diskusi. Kira-kira dari film-film kamu sebelumnya, model rambut apa yang belum pernah kamu tampilkan? Bajumu, kira-kira baju apa? Kalau selama ini kamu selalu menjadi anak yang baik, ramah, lovely, apa yang sekarang kira-kira belum? Mari kita coba. Aksesoris apa? Kamu sudah pernah pakai tindik kah? Kita kulik itu bersama. Karena kita percaya bahwa dengan membuat dirinya berbeda, maka Angga Yunanda pun akan meninggalkan Angga di dunia nyata dan beralih pada Muklas. Itulah Angga. Karakter ketiga. Seseorang ini saya ibaratkan seperti tanah liat. Range actingnya mulai dari dia yang sedih sekali, marah sekali, bahagia sekali, senang sekali, semuanya bisa. Dan itu hanya bisa ditempuh karena jam terbang dia berhari-hari dari film ke film, series ke series ditempuhnya sehingga membuatnya dia tanah liat yang mudah dibentuk. Maka seseorang ini saya tantang, maukah kamu memerankan suatu karakter yang berbeda sekali dari yang sudah kamu perankan? Salah satu kolaborator utama saya, Prilly Mahate Latukonsina sebagai Tita. Tentunya penampilannya berbeda dari film-film lain. Tita ini adalah anak sulung dari keluarga Bu Prani dan pekerjaannya di sini adalah musisi band independen, di mana lirik-liriknya, lagu-lagunya sering menyuarakan soal aktivisme, anti penguasa yang menyalahgunakan arti kekuasaan untuk menindas orang-orang yang lain. Inilah pekerjaan dia. Dengan Prilly, saya mencoba memberi tantangan. Prilly, kamu punya kekuatan untuk menampilkan berbagai macam amarah, tangisan di berbagai film. Tapi boleh nggak kalau semua ini kamu transfer semua amarah itu hanya pada 2 bola matamu saja? Tubuh lain tidak perlu bergerak. Matamu, kamu Pril, kamu memiliki mata yang sangat indah. Dan dari matamu itu, penonton pun akan bisa merasakan kepedihan yang kamu rasakan di dalam. Dan dia bersedia. Maka nanti kita saksikan Pril di dalam film ini. Karakter keempat. Ia adalah seorang aktor yang baru-baru ini menekuni pembuatan patung. Ia telah menempuh berbagai macam proses spiritualitas, penemuan diri, kedamaian, ketenangan batin, ketenangan jiwa. Dan bersama dengan dia, saya membentuk karakter dalam film ini. Dengan dia menceritakan prosesnya dalam pembuatan patung, dalam kekaryaan yang teater, kekaryaan seni rupa lain. Sosok bapak dari keluarga Bu Prani, Mas Dwi Sasono sebagai Didit. Didit adalah bapak dari Muklas dan Tita, suami dari Bu Prani, yang sedang menjadi pengangguran di keluarga ini karena bisnisnya terdampak COVID-19
dan dia sedang mengalami kesedihan yang luar biasa. Keluarga mencoba berbagai macam cara untuk menjaga semangatnya, menjaga kegembiraannya untuk tetap hidup. Bersama dengan Mas Dwi, saya menempa karakter saya rombak ulang ketika dia menceritakan proses penemuan jiwa, proses penemuan kedamaian, dan proses bagaimana kita kadang dalam hidup mencapai sesuatu yang tidak kita senangi, mencapai sesuatu yang tidak kita harapkan, dan bagaimana kita dalam bahasa Jawa itu nerimo, atau dalam bahasa Indonesia penerima. Karakter kelima, saya pertama kali melihat orang ini adalah di sebuah film laga Indonesia, dan matanya sangat menyita perhatian saya. Setiap tolehan dagunya, setiap gerak-geriknya membawa saya untuk pengen bekerja bersama orang ini. Seusai premier filmnya dulu, saya langsung menyalami dia. Seni peranmu hebat sekali. Maukah kamu bekerja denganku suatu saat? Saya persembahkan aktor muda Indonesia, Omara Naidra Esteglal sebagai Gora. Gora ini seperti tadi yang saya cerita, jika Bu Prani adalah seorang guru BK, maka tentunya memiliki murid. Nah, Gora ini adalah alumni murid Bu Prani 10 tahun lalu, yang kini bekerja di sebuah media online, bekerja di sebuah kantor berita sebagai seorang videografer. Dari Gora lah kisah Bu Prani pun dimulai. Karakter terakhir, saya selalu mendengarkan lagu-lagunya ketika saya capek sekali pulang kantor, naik mobil, kesepian, saya mendengarkan lagunya. Ketika saya sedang sedih, sendirian sambil makan bakmi, saya mendengarkan lagunya. Maupun ketika butuh semangat untuk menulis, saya dengarkan lagunya. Liriknya sangat lugas, sangat paten, bersahaja, namun dari kelugasan itulah penonton pasti akan relate. Selain menjadi musisi, dia sedang mendalami seni peran, dan ternyata dia sangat tertarik menjadi seorang aktor. Setelah beberapa film juga ia perankan. Saya persembahkan vokalis dari band 420, Ari Lesmana sebagai Tunas. Tunas ini adalah bos dari Gora. Jadi dia adalah pimpinan redaksi kantor media online pemberitaan tersebut. Dia memiliki prinsip bahwa keviralan adalah yang utama. Semakin ada berita yang dikulik, semakin viral, semakin bagus. 6 karakter inilah yang akan menuntun kita selama film Budi Pekerti. Saya ingin berterima kasih kepada semua karakter dan semua pemain yang bermain di film saya. Karena saya percaya skenario dan film ini tidak akan jadi tanpa ada proses reading bersama mereka. Kami selalu menyayangi, mencintai proses reading berbulan-bulan. Karena dari situlah skenario dikaji ulang. Dari situlah plot baru dibentuk. Dari situlah emosi dituturkan. Dan saya berharap agar setiap mata dari 6 karakter ini mampu mencerminkan jiwa mereka dan tersampaikan semua tentang Budi Pekerti kepada penonton semua. Terima kasih. Terima kasih.